Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab na'at dan man'ut untuk memenuhi tugas mata kuliah BMK. Na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Nah, contohnya, kitabun jadidun. Kitabun artinya kitab, jadidun artinya baru. Nah, baru ini adalah kata sifat. Nah, jadi baru adalah na'atnya, dan kitab adalah kata yang disifati. Jadi kitabun adalah man'utnya. Susunan man'ut dan na'at ini man'ut terlebih dahulu, baru na'atnya. Dalam susunan man'ut dan na'at ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Nah, kesesuaian susunan na'at dan man'ut yang harus saling sama antara na'at dan man'utnya, yaitu yang pertama dari segi jenis. Nah, jenisnya itu ketika man'utnya mudzakkar, maka na'at juga harus mudzakkar. Dan ketika man'utnya mu'annas, maka na'at juga harus mu'annas. Yang kedua dari segi ta'rif. Ketika man'utnya isimnya ma'rifah, maka na'at juga harus isim ma'rifah. Dan ketika man'utnya isim nakirah, maka na'at juga harus dari isim nakirah. Nah, perlu diketahui bahwasanya isim ma'rifah adalah isim yang maknanya sudah tertentu atau sudah jelas. Sedangkan isim nakirah adalah isim yang maknanya masih umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut. Yang pertama dari tabel isim nakirah. Contohnya, baitun, yang artinya sebuah rumah. Nah, sebuah rumah ini masih umum atau belum jelas rumahnya siapa atau rumah apa. Nah, jadi untuk menjadikan isim nakirah diubah menjadi isim ma'rifah, maka harus menambahkan kata sandang al di depannya. Jadi dari asal mulanya baitun menjadi al-baitu, dan artinya berubah menjadi rumah itu. Nah, rumah itu berarti sudah jelas, jadi dia isim ma'rifah. Contoh yang kedua yaitu bi'run, sebuah sumur. Nah, bi'run ini masih isim nakirah. Ketika ingin mengubah isim nakirah menjadi isim ma'rifah, maka harus ditambah dengan kata sandang al. Dari bi'run menjadi al-bi'ru, yang artinya berubah menjadi sumur itu. Nah, ketika artinya sudah sumur itu, maka sudah jelas sumur yang dituju. Nah, dari yang ketiga yaitu dari segi i'rab dan kedudukan. Yang pertama ada i'rab rofa. Ketika man'utnya rofa, maka na'at juga harus rofa. Dan ketika man'utnya i'rabnya nasab, maka na'atnya juga harus nasab. Dan ketika man'utnya i'rabnya jer, maka na'at juga harus mengikuti. Na'at juga harus jer. Yang keempat dari segi jumlah. Nah, isim itu dari segi jumlah bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, musanna, dan jama'. Mufrad yang berarti tunggal, musanna yang berarti 2, dan jama' yang berarti 3 atau lebih. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah perbandingan antara susunan jumlah ismiyah dan susunan man'ut plus na'at. Yang pertama, jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Contohnya, al-bi'ru amikun, sumur itu dalam. Al-bi'ru bisa kita lihat di sini al-bi'ru ada alif lamnya di depan. Berarti menunjukkan kalau al-bi'ru adalah isim ma'rifah. Sedangkan amikun di sini tidak ada alif lamnya. Jadi dia adalah isim nakirah. Nah, dalam susunan mubtada dan khobar, ketika mubtadanya isim ma'rifah, khobarnya tidak harus ma'rifah. Jadi khobar boleh dari isim nakirah. Beda lagi kalau dengan susunan man'ut plus na'at. Nah, contohnya bi'run amikun,
sebuah sumur yang dalam. Bi'run, tidak ada alif lamnya di depan. Amikun, juga tidak ada alif lamnya di depan. Maka ketika man'utnya adalah isim nakirah, maka na'at juga harus isim nakirah. Nah, ketika susunan man'ut dan na'at dari isim ma'rifah, contohnya al-bi'rul amiqu. Contoh artinya sumur yang dalam itu. Al-bi'ru, di sini ada tambahannya alif dan lam. Al-amiqu juga ada tambahnya alif dan lam. Nah, ketika man'utnya dari isim ma'rifah, maka na'at juga harus isim ma'rifah. Nah, perbedaannya antara jumlah ismiyah dan susunan man'ut plus na'at ada di situ. Ketika mubtada'nya adalah isim ma'rifah, khobar boleh dari isim nakirah. Tapi pada susunan man'ut dan na'at, ketika man'utnya dari isim nakirah, maka na'at juga harus dari isim nakirah. Dan ketika man'utnya dari isim ma'rifah, maka na'at juga harus dari isim ma'rifah. Selanjutnya, al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua ini, sama dengan contoh pertama. Tetapi di sini ada perbedaannya, yaitu ketika mubtada'nya jenisnya mu'annas, maka khobar juga harus mu'annas. Nah, tetapi pada susunan man'ut dan na'at juga seperti itu. Ketika man'utnya dari isim mu'annas, maka na'at juga harus mu'annas. Sama juga dengan man'ut dan na'at dari isim ma'rifah. Ketika man'utnya mu'annas, maka na'at juga harus mu'annas. Sekarang contoh yang ketiga. At-talibani jadidani. Dua orang santri laki-laki itu baru. At-talibani, di sini dari segi jumlahnya at-talibani menunjukkan musanna. Nah, ketika mubtada'nya dari isim musanna, maka khobar juga harus dari isim musanna. Begitu juga dengan man'ut dan na'at. Ketika man'utnya musanna, maka na'at juga harus musanna. Nah, contoh yang terakhir, al-mudarrisuna mujtahiduna. Guru-guru laki-laki itu rajin-rajin. Nah, al-mudarrisuna di sini dari segi jumlahnya, al-mudarrisuna adalah jamak, 3 atau lebih. Guru-guru, nah berarti ada banyak. Al-mudarrisuna mujtahiduna. Ketika mubtada'nya jamak, maka khobar juga harus jamak. Begitu juga dengan susunan man'ut dan na'at. Ketika man'utnya jumlahnya jamak, maka na'at juga harus jamak. Nah, jadi sangat bisa ditandai bahwasanya perbedaan antara susunan jumlah ismiyah dan susunan man'ut plus na'at itu ada pada kesesuaiannya, yaitu jenis, ta'rif, i'rab, dan jumlah. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.